Video kali ini saya akan sharing ke kamu satu peluang untuk bisa mendapatkan pendapatan sampingan bagi kamu sekarang yang lagi kerja full time, anak sekolah, anak kuliahan, dan kamu ingin dapat tambahan lebih nih. Ingat, ini saya akan sharing ke kamu satu platform yang bisa kamu kerja sampingan dan mendapatkan uang. Jadi tetap harus membutuhkan effort ya. Pertama, kita bisa pergi ke website project.co.id ini. Kalian bisa lihat tampilan websitenya. Ini kalian bisa lihat. Jadi pas awal kalian masuk ke project.co.id ini saya kasih lihat dulu. Kalian masuk ke website, kalian perlu registrasi dulu. Ini saya pun udah ke login ya. Kalian bisa registrasi dulu. Kalian sediakan email kalian, kemudian kalian bisa registrasi username, kemudian setelah kalian login, kalian perlu verifikasi nomor HP Anda. Saya sarankan untuk nomor HP yang kalian gunain untuk kerja atau yang aktif ya. Kemudian setelah kamu udah masuk, ingat, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Jadi untuk kamu sekarang sebagai pertama kali orang yang mau freelance, kamu tentunya tidak punya rating dan juga tidak punya portfolio banyak. Sekarang kita perlu browse projects dulu. Untuk video kali ini kita bisa sharing. Kalau kamu sekarang ingin membuat seperti kerjanya tuh mengetik aja, yaitu adalah publikasi artikel, dan di sini sebenarnya ada banyak kerjaan seperti sekarang nih. Misalnya kamu mau kerjaan jarak jauh, kadang bisa kerja sebagai customer service di online shop gitu. Kalian bisa lihat ada banyak kerjaan. Sampel customer support ticket, kalian bisa lihat. Habis itu ada publish budgetnya, kalian bisa lihat. Ada jasa host live TikTok, admin online shop, dan lain-lainnya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini saya mau jelasin sekilas. Sekarang kita lihat dulu sampel customer support ticket chat ya. Biasa pemosting lokernya ini, ya, ataupun perusahaannya atau brand ownernya, dia akan jelasin deskripsi apa yang mereka butuhkan dan posisi apa. Dan biasa mereka tuh sediakan anggaran untuk posisi ini. Jadi ini kerjanya pun bisa dibilang tuh freelance, dan mereka ada masa batas waktunya juga. Ini kalian bisa lihat, untuk yang pernah bekerja sebagai customer support, ini deskripsinya. Dan mereka tentunya kadang butuh orang yang pengalaman. Kalau non-pengalaman, biasanya mereka terpaksa harus tawarin bid-nya itu sangat rendah. Kalian bisa lihat baca sendiri, histori percakapan, waktu resolve untuk keperluan riset submit. Jadi dia minta kalian cantumkan deskripsi kalian sendiri. Ini saya mau jelasin dulu untuk publish budget ini. Jadi artinya anggaran yang keluarkan itu dari 2,5 juta hingga 3 juta. Sekarang asumsi nih, kalian mau kerja sebagai admin online shop ya, yang kita bilang kerjanya bisa dimanapun juga. Saya sedang membutuhkan customer service online shop yang bisa kerja work from home. Oke, job desk-nya posting produk di marketplace, Shopee, TikTok, Lazada. Jadi pas banget. Kalau kalian mau kerja di bagian sini, kalian bisa lihat video saya lainnya. Saya udah jelasin cara step by step untuk bagaimana kelola toko di marketplace hingga seperti cara investasi dan lainnya. Untuk ini kalian bisa masuk. Asumsi sekarang saya mau place new bid. Ini sekarang saya mau mulai masuk nih untuk tawarkan diri saya sebagai kerja. Saya klik place new bid ini, kalian bisa lihat. Ini project ownernya si Dias. Kalian bisa lihat publish budget 150 sampai 175. Ini kan tawarannya masih sangat rendah ya. Jadi umumnya kalau kita sebagai orang baru, kita kalau bisa masukin nominal kita di anggaran paling rendah. Ini saya perlu kasih tahu dulu. Kenapa begitu? Ini balik lagi ke yang tadi seperti saya bilang. Kalau untuk akun ini, itu ada rating. Dan juga kamu harus ada punya portfolio ataupun reputasi. Kamu sadar diri juga. Kalau kita sebagai pemula, kita nggak ada portfolio yang jelas ataupun yang banyak. Kita kalau tawarin nominal anggaran kita terlalu tinggi, rata-rata orang akan menolak juga. Jadi terpaksa kita ambil tawaran yang terendah, kita perlahan-lahan membangun portfolio kita sehingga kedepannya bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak juga. Kemudian di bagian message ini adalah kita mendeskripsikan kenapa sih orang ini bagusnya memilih kita. Kita bisa kasih suatu contoh nih. Contohnya saya sekarang menawarkan diri saya. Selamat sore. Ini sekilas ya. Selamat sore. Pak atau Bu. Perkenalkan saya Stanley ya. Saya Stanley. Saya mempunyai pengalaman misalnya untuk bagian online shop ya, di bidang data entry,
Atau misalnya kamu punya seperti sertifikasi nih, seperti penggunaan Excel ataupun lainnya, bisa dicantumkan aja pengalaman bidang data entry, habis itu sertifikasi Microsoft Point dan lain-lainnya. Terima kasih. Jadi untuk message-nya kalau bisa disingkatkan, menjelaskan apa aja, bahwa kamu mempunyai kemampuan apa aja, lalu kamu punya sertifikasi ataupun achievement apa aja. Jadi jangan terlalu panjang lebar juga. Kalau orangnya kan, kalau misalnya udah nampak nih message kita itu singkat, oh orang ini udah terbukti cocok dengan job ini, maka kemungkinan besar kamu pun akan diterima juga. Kemudian attachment ini, untuk attachment kalian bisa masukin portfolio kalian, dan ingat untuk cantumkan nomor HP atau WA untuk bisa dikontak. Lalu kalian bisa langsung captcha masukin, dan kalian bisa place new bid-nya ini. Oke, udah paham? Kalian juga bisa browse project lainnya juga. Jadi ada banyak banget. Kalian bisa lihat sendiri kira-kira job apa yang cocok dengan kemampuan kalian. Kalian bisa lihat 3D modeling, animation, accounting, data entry, atau seperti pengetikan artikel juga. Kalian bisa lihat ini. Kalian bisa lihat sendiri juga nih, ada banyak project ownernya membutuhkan banyak kerjaan. Seperti ini, butuh penulis 5 artikel jilid 16 bagi yang seru saja. Ini kalian bisa perhatikan deskripsi yang mereka minta. Jadi kalian bisa mengetik artikel doang, udah bisa dapat uang loh. Jadi bagus banget bagi kalian yang mau jadikan ini sebagai side job. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Dan rata-rata budget untuk anggaran mereka pun lumayan, dari ratusan ribu hingga ada yang jutaan juga. Semua sesuai dengan kemampuan kalian. Dan tentunya waktu harus diluangkan juga. Dan sekarang saya membahas di bagian penarikan uangnya dan biaya pemotongannya. Ini saya cek dulu my accounts. Kalian bisa ke sini, my finance. Jadi asumsi ini, setelah kalian udah mendapatkan project dan dibayar, kalian bisa ke bagian change payment setting, masukin nomor rekening bank yang kalian tuju. Jadi uang yang kalian dapat di platform ini, kemudian kalian tarik masuk ke rekening tertujuan ini. Ini kalau kalian ada data pajak NPWP, silahkan diisi. Kalian bisa lihat branch-nya kantor cabang, harus dijelasin kota di mana Anda berada. Lalu nomor rekening, account name, lalu kapan balance mau ditransfer. Entah kamu per minggu, secara bulanan, atau kamu mau manual menarik sendiri. Oke, ini sekilas simple yang aku jelasin aja. Lalu saya mau infoin juga, untuk biaya penarikan uang itu dikenain sekitar 12% pemotongan. Jadi ada biaya. Dan kalian harus ingat, ini video yang aku jelasin kan merupakan platform di projects.co.id. Masih ada banyak cara juga untuk menghasilkan uang secara online, digital. Dan untuk saya pribadi sih, saya nggak fokus freelance, karena saya sendiri ada usaha juga. Kalian bisa lihat video saya lainnya juga. Semoga membantu ya. Terima kasih.